pagi Pak Ismawan. Selamat pagi Obi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya? Boleh, boleh. Ngobrol. Dalam hal ini kan saya ada tugas dari pendidikan berita negara. Dalam hal ini saya akan mencoba ikut belajar bersama Pak Ismawan mengenai pembelajaran yang dilakukan di kelas. Pada kesempatan kali ini, mungkin nanti pada kesempatan Pak Rismawan itu belajar di kelas, saya akan mengobservasi atau melihat cara belajar daripada siswa bersama Pak Rismawan. Kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa itu semacam apa ya Pak? Oke, kebetulan materi yang akan sampaikan itu yaitu mengenai tentang bab 3, yaitu tentang ini Pak Budi, tentang memahami teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah atau lagu tradisional. Nah, itu kita mulai masuk ke bab baru, karena bab 1 bab 2 kemarin sudah selesai. Kebetulan sekali hari ini akan menyampaikan bab baru. Gitu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya di sini sebenarnya ada beberapa tujuan. Nah, saya ada dulu Pak. Oke. Tujuan yang pertama yaitu setelah melakukan proses pembelajaran atau mendengarkan materi atau proses pembelajaran tadi, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni musik. Nah, tujuannya itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu mengidentifikasi makna dan keunikan lagu daerah. Jadi siswa itu mampu menjelaskan ternyata lagu daerah itu ini. Gitu. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi penyajian lagu daerah atau lagu tradisional. Jadi kan ada dua macam untuk penyajian, itu ada unisono dan ada vokal grup. Nah, gitu. Saya harap setelah pembelajaran ini anak-anak itu paham tentang penyajian. Kemudian yang ketiga itu adalah menjelaskan hubungan antara keunikan lagu daerah yang telah dipelajari dengan masyarakat penduduk di sekitar tempat kita, khususnya di Lampung. Kemudian yang keempat itu peserta didik atau siswa itu mampu mempresentasikan kesimpulan tentang teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Itu. Kayaknya menarik ini topik yang dibicarakan nanti Pak. Kalau pelajaran seni menarik semua. Ya, menarik. Karena tadi kan sudah dikatakan melihat daripada keelokan daerah gitu dengan daerah gitu ya. Jadi memang sesuai dengan Merdeka Mengajar ya Pak. Iya. Yang kedua Pak, area pengembangan diri apa yang ingin Pak Rismawan capai? Jadi kalau untuk area pengembangan dari diri saya itu sebenarnya banyak banget kekurangannya Pak. Cuma yang lebih saya ingin kembangkan lagi itu saya bisa menjelaskan atau menyampaikan materi dengan sangat jelas kepada anak-anak sehingga anak-anak itu tidak kebingungan pada saat menerima materi. Kemudian nanti setelah pembelajaran pastikan ada asesmen atau penilaian. Jadi dari situ anak-anak sudah paham. Dari pertemuan atau penjelasan saya saja mereka sudah paham tanpa membaca buku bolak-balik. Nah, saya pengennya seperti itu Pak. Bisa dikatakan menggali potensi diri untuk menyampaikan yang untuk lebih jelas jelas gitu ya. Menyampaikan materi yang lebih jelas lagi. Selanjutnya kan perlu strategi khusus ya, nih Pak. Ya. Nah, strategi macam apa nanti ya kalau pembelajaran? Oke, di sini saya sudah menyiapkan yang pertama adalah lembar kerja lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Nah, di situ yang mencakup materi-materi yang akan saya sampaikan seperti fungsi musik daerah, kemudian cara penyajiannya seperti itu, kemudian keunikan dari lagu daerah di daerah setempat itu tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah saya bagikan ke KPD, saya tayangkan beberapa video. Nah, dalam hal ini saya mempunyai 3 video dari daerah yang berbeda. Nah, salah satunya dari daerah Lampung. Gitu. Kemudian anak-anak mengamati, kemudian baru mengisi lembar kerja tadi sesuai dengan hasil pengamatan anak-anak. Begitu. Jadi mereka berkelompok, saya bikin kelompok masing-masing isinya 5 orang, satu kelompok 3 orang. Itu. Jadi mereka berdiskusi sesuai dengan apa yang mereka amati, kemudian mereka mempresentasikan hasil pengamatannya di video itu.
Kayaknya udah siap. Bener ini Pak Rismawati. Wah. Gak sabar mau ke masuk kelas ini. Oke, nanti ketika jam masuk saya akan ikut belajar di kelas bersama Pak Rismawan. Jadi selamat ya Pak. Nanti semoga pembelajarannya berhasil dan sangat menyenangkan. Terima kasih Pak Rismawan. Terima kasih kembali Pak Fdi. Siap. Let's play. Let's greet. Ini yang pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Baik semua ya? Ada yang tidak masuk? Kenapa? Sakit. Oke, siapa aja nggak masuk hari ini ya? Salman? Salman aja. Oke, suratnya ada? Oke, udah siap belajar? Udah siap? Tadi ada yang jawab belum? Siapa yang belum siap? Oke, sudah bisa konsentrasi? Terus? Oke, untuk memastikan lagi bahwa kalian sudah konsentrasi semua, Bapak ada sedikit games. Ya, gamesnya itu untuk melatih satu konsentrasi, dua logika. Ya, dua logika. Mungkin kalian anak-anak ini sudah pernah tahu di media sosial ya, di TikTok atau di YouTube ya. Oke. Gamesnya adalah tebak-tebakan ya. Ini melatih konsentrasi dan juga logika. Oke. Jadi kalian harus konsentrasi dan juga logika. Yang pertama, ya, dengerin Bapak. Clue-nya adalah move on. Apa move on? Move on artinya apa? Melupakan. Melupakan. Move on apa artinya? Pergi. Oke. Move on itu bisa diartikan berpindah. Oke. Jadi clue-nya adalah move on. Oke. Perhatikan ya semuanya. Clue-nya adalah move on. Yang saya tunjuk nanti jawab ya. Yang saya tunjuk nanti jawab. Clue-nya adalah move on. 5 ditambah 3 sama dengan berapa? Salah. 5 ditambah 3 Pide? Gak tahu. Oke, jawabannya adalah 9. Ya. Clue-nya adalah move on. Ya. Oke. Lagi. 10 dikurang 7 sama dengan berapa Pak Is? Betul. Ya. Oke, lagi. Clue-nya adalah move on. Ya. Clue-nya adalah move on. 15 ditambah 3 sama dengan 15 ditambah 3 sama dengan 19. salah. Berapa? 20. 15 tambah 3 sama dengan 20. Lagi. Udah mulai paham belum? Ya. Udah mulai paham. Oke. Lagi, clue-nya adalah move on. Ya. Ingat move on. Ya. Move on. Ya. Oke. 7 ditambah 5. Belakang. 7 tambah 5 sama dengan berapa? 14. Salah. Berapa? Jawabannya adalah 15. Oke. Sudah mulai tahu? Ya. Oke. Clue-nya adalah move on. Ya, 4 tambah 5 sama dengan berapa?
tambah 5 sama dengan? 11. Oke, betul, 12. Ada yang bisa jelaskan? Ayo coba, mari jelasin. Pokoknya kalau maunya 1 ditambah 1. Kalau maunya 2 tambah 2. Ya, oke. Begitu seterusnya ya. Sudah paham? Nah, oke. Sekali lagi ya, sekali lagi. Cluenya ini agak sedikit memutar otak ya. Cluenya adalah berputar. Ya. Cluenya adalah berputar. Paham ya? Oke, cluenya adalah berputar. Ingat, berputar. Ya. Wait, saya harus lihat sesuatu. Ya. Oke. 1 ditambah 7 sama dengan ingat, cluenya adalah berputar. 1 ditambah 7 sama dengan berapa? Salah. 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 Oke, berapa lagi? 1 tambah 7 sama dengan 2. Wah, kok bisa? Ya, 1 tambah 7 dengan 2. Ingat, cluenya adalah berputar. Oke, lagi. 2 ditambah 8 sama dengan 11. Berarti 4. 4. Tuh. 2 sama 8 sama dengan 4. Ingat, cluenya adalah berputar. Oke, lagi ya, lagi. Sudah mulai paham? Sudah mulai paham? Oke. 9 ditambah 3 sama dengan 6. Tuh. Sudah mulai paham? Oke, sekali lagi ya. 10 ditambah 4 sama dengan 8. Oke, bisa jelaskan? Mau bisa jelaskan? Oke, coba jelaskan. Kalau angkanya 4 ditambah 4 lagi jadi 8. Kalau 2 tambah 2 lagi. Sebenarnya bukan itu. Ada yang bisa jelaskan? Oke, saya jelaskan ya. Bukan. Ingat, cluenya adalah tadi apa? Oh, dibagi 2. Cluenya adalah berputar. Oh, 1 ditambah 7 sama dengan 8. Urusan 8 adalah 5. Oke. 10 ditambah 4 sama dengan berapa? 14, ya kan? 14 itu berarti berapa jam? 2. Jam 2. Oke, berarti Apa? itu. Oh, Gitu. Oke, itu hanya sekedar untuk melatih konsentrasi kalian, fokus kalian dan juga logika. Oke, sudah bisa konsentrasi ya? Berikan fokus ya. Oke, kita mulai ke materi. Materi. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Alat musik, betul sekali. Oke, betul sekali. Kita masuk bab 3 ya? 3. Setelah kita kemarin belajar apa? Menggambar. Oke, kita masuk ke bab 3 yaitu memahami teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Ya. Memahami teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Oke. Kenapa sih kok kita harus belajar ini? Ya. Kenapa kita harus belajar ini? 1. Supaya kita memahami konsep lagu tradisional atau lagu daerah. Supaya kalian tuh bisa paham, bisa mengidentifikasi apa sih lagu tradisional itu, apa sih lagu daerah itu. Yang kedua,
mengidentifikasi atau menyebutkan ragam lagu tradisional atau lagu daerah. Yang ketiga, kalian peserta didik mampu memahami fungsi lagu tradisional atau lagu daerah. Lanjut, yang keempat, kalian bisa mengidentifikasi dan mempraktekkan teknik bernyanyi lagu tradisional. Ini adalah yang akan kita pelajari ya. Yang pertama, memahami konsep lagu tradisional. Yang kedua, memahami ragam atau macam-macam lagu tradisional. Yang ketiga, memahami fungsi lagu tradisional. Dan yang keempat, memahami teknik dalam menyanyi lagu tradisional. Oke, sebelum kita mengenal materi lebih lanjut, kita bikin kelompok dulu ya. Kita bikin kelompok. Silakan dihitung 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5 dari belakang. Alvin 1, 2, 3, 4. Oke, silakan bergabung yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2, yang 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Oke, silakan. Nomor 1 siapa? Angkat tangan. Yang 1 tadi. Oke, berdiri silakan. Berdiri bawa bukunya. Berdiri bawa bukunya bisa ke sini berkumpul. Oke, nomor 2 tadi yang menyebutkan angka 2, silakan berdiri bawa bukunya. Oke. Ke sebelah sini. 3 silakan berdiri bawa bukunya ke sebelah sini. 4 berdiri bawa bukunya ke sebelah sana. Belakangnya kelompok 2. Nomor 5 terakhir. Oke, silakan berdiri ke sebelah itu boleh. Oke, sudah ya. Nomor 1 mana? Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Jadi agak sini nggak apa-apa. Nomor 3. Oh, cuma 2 kan? Nomor Is. Kamu sini kan? Oh, Matan. Nomor 4. Nah, nomor 5. Oke. Bapak bagi lembar kerja ya. Nanti silakan kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Oke, silakan dibaca dulu kolomnya. Ya, dibaca dulu kolomnya apa yang harus kalian kerjakan. Oke. Bapak beri tayangan. Oke, silakan dibaca dulu. Lembar kerjanya dibaca dulu. Lembar kerjanya dibaca dulu. Kira-kira kalian harus ngapain? Ya. Sudah tahu apa yang harus dikerjakan? Tahu. Oke. Ya, kerjanya di kertasnya aja ya. Kerjanya di kertasnya aja. Jadi dapatnya apa ya? Kan itu enggak apa? Oke, perhatikan video yang pertama ini ya. Kemudian kalian amati dan diskusikan, kemudian diisi di lembar kerjanya.
Kemudian kita lihat video yang kedua. Ini musik dari mana? Dari Ilan. Dari Ilan ini musik kapan? Dari Sabang Menangkap. Ya. Oke, bisa sambil menunggu sambil diskusi dengan temannya ya. Oke, sambil menunggu, sambil berdiskusi video yang satu dan video yang dua tadi. Kalau ada pertanyaan boleh ya tanya. Kalau ada pertanyaan. Pak, Ya, boleh diulang nggak Pak? apanya? Videonya. Videonya. Diulang. Ya, ada yang pertama. Dari yang pertama. Ya. Oke, ulang dari yang pertama.
Oke, karena waktunya bermasalah, silakan dari dua video yang sudah dilihat tadi. Pak, dari dua video yang sudah dilihat tadi, silakan kalian diskusikan berdasarkan lembar kerja yang sudah ada di depan kalian semua. Yuk. Waktunya 15 menit. 15 menit. Fungsinya, jadi fungsi lagunya itu tadi setelah benar itu fungsinya apa? Nah, sudah, kelompok 5 sudah? Isinya musik itu apa? Isi musik itu isi dari tadi kan ada yang nyanyi ya. Nah, isinya tuh apa lagunya? Nggak tahu artinya. Ya, di situ aja nggak apa. Ya nggak semuanya dong. Iya, yang isi musiknya itu. Isi musiknya. Nomor 3. Oke, musiknya nomor 3 ya. Oke. Kenapa? Nomor 1 dulu kan? Pertama apa tadi? Nomor 3. Ini yang ketiga. Ampun tentang aku sedih Maha suci menyiptakan bumi jeung langit jeung sadaya besi semua tidak asli ya Allah Pangeran abdi menawi kakang saha rumaos kula leda sakedang antosan heula wa mundut kasalira sejak ngembarkeun pewara sampurna bahaya pun sampun wa ampun atrak lalut kalapri terkencing geramikeun rami gerapapan payung gerak bukakeun payung gerak bukakeun payung gerak bukakeun
paksa najan datang sameme oleh cermian beres gelar sukan samping boleh dipagelan otot kona nada jono kumis paplang diusapan patah pantes jeung kawesna saatos buah mampates kakada boleh cermian. Yang satu, video yang satu. Ya, Pak. Oke, video yang satu. Berikutnya dari keluarga besar SD Negeri Sansokan, yaitu kelancaran gugur gunung laras belok Bakat Garang. Ini yang video satu ya.
nilai HGD promo spesial semuanya diskon 50% dari 39.000 di 20.000-an aja. Pokoknya just belajar. Ini musik dari mana? Aku. Ya. bikin kesimpulan. Misal ternyata lagu daerah itu apa, bisa digunakan apa gitu. Gugur gunung itu kalau dulu anak-anak di desa itu kalau pas lagi bareng-bareng main bareng-bareng gitu sambil nyanyi gitu. Nyanyi itu. Gugur gunung. Dari Jawa Timur bukan? Dari Jawa. Biasanya dulu kalau anak kecil pada mainan bareng-bareng gitu atau sambil nyanyi
Kalau sudah terus kesimpulannya ya. Terus nanti Bapak tunjuk 3 kelompok buat maju. Bapak tutup kolomnya. Kolomnya mana? Satu. Sudah baca. Sudah? Kelompok 3? Sudah, Pak. Kelompok 5 udah? Kayaknya kelompok 5 nya sangat luar biasa sekali. Ya. Nggak tahu ya. Kelompok 4? Belum. Belum. Ya, saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Apa? 5 menit lagi. Tadi bikin semuanya, Bik. Ya, 5 menit lagi. Pak, sudah itu daerah bukan? Sunda itu suku. Oh, sudah tulis Pak. Sama desa. Sunda itu suku. Ya, betul. Iya, apa ya? Sunda itu di provinsi mana? Sunda itu provinsi Jawa. Jawa, Jawa Timur. Jawa. Timur, Pak. Jawa Timur itu Malang loh. Gak jelas lagi Medan. Ya, tinggal kesimpulannya ya. Ya, sudah. Apa loh? Ya, kelompok 2 tinggal kesimpulannya. Ini kelompok 4 juga kesimpulannya ya. Udah selesai nih, dia maju. Enggak, nanti saya tunggu. Kelompok 3 belum. Jawa Barat ya maksudnya. Oke, waktunya habis ya. Waktunya habis. Karena kelompok 5 itu sudah selesai duluan, ya gimana kalau kelompok 5 maju duluan? Ya dong. Mulai ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 yuk. Ya. Iyalah ada opal ada moin ada Yeni. Di atas nggak apa, di atas nggak apa. Untuk pakai baju. Bukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pas dong, datangnya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil Diskusi. Ya, KKPD 1. Ya. Judul asal daerahnya Jawa, tradisional. musik atau lagunya strip. Fungsinya nggak tahu. Nggak tahu, Oke, Kak. ya. Yang kedua. Menggunakan daerah, Bahasa undangan daerah. hanya mengiringi acara. Mengiringi acara. Ya, boleh. Terus. Yang kedua, Sige Komponen, Heeh. asal daerahnya Lampung, Heeh. musik atau iringannya tradisional, Tradisional. musik atau lagunya nggak tahu. Heeh. Bahasa yang digunakan daerah, Heeh. fungsinya untuk mengisi acara pembukaan adat Lampung. Mengisi acara pembukaan adat Lampung. Ya, ayo lanjut. Yang ketiga, upacara adat pengantin Mampang Sunda, asal daerahnya Jawa Barat, Heeh. musik atau iringannya tradisional, Tradisional. musik atau lagu nggak tahu. Heeh. Bahasa yang digunakan daerah, fungsinya untuk mengisi upacara Upacara. upacara Oh, upacara adat Sunda. Nah. Oke. Kesimpulannya? Kesimpulannya, lagu daerah dapat digunakan sebagai upacara adat atau hiburan di setiap daerah masing-masing. Oke, bagus. Terima kasih kelompok 5.
terima. Selanjutnya saya pilih kelompok 1. Belum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's see. Jadi kelompok 1. Belum Kak. Apa ini juga tadi ada yang belum? Ya. Kelompok 1 maju. Ya maju. Amtin, Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti Judul videonya Tugu Gunung, asal daerahnya Jawa, ya. musik atau hitungannya tradisi, Nasional. bahasa yang digunakan daerah. Ya. Fungsinya agar seluruh masyarakat dapat mengenali daerah dan alat musik. Ya. Kedua, judul videonya tarian tiga pengantin, asal daerahnya Lampung, Ya. musik hitungannya tradisional, bahasa yang digunakan daerah. Fungsinya untuk menyambutkan tamu dan mengisi acara tampung. Yang pertama sudah mengisi acara kampung. Ya. Ketiga, sambutan pengantin, asal daerahnya Jawa Barat, tradisional, itu bahasa yang digunakan daerah. Ya. Musik untuk menyambut pengantin, Untuk menyambut pengantin. Ya. Terus kesimpulannya? agar seluruh masyarakat Kita belum Pak. Hah? Belum. Belum. Kesimpulannya belum. Oke, tenang dulu kelompok 1. Belum cukup. Dulu dong. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2. Kelompok 2, ayo. Yang sudah dikumpulkan tadi SPD-nya. Ini nama-namanya mengiringi penari. Ya, terus. Oh ya, terus. Oke, silakan tutup. Ternyata dari
lagu tradisional, ya, baik itu fungsinya, kemudian tadi konsepnya dan sebagainya. Oke, untuk memperjelas materi itu kita simak penjelasan dari saya. Oke. Konsep lagu daerah tradisional atau lagu daerah. Nah, lagu tradisional adalah lagu yang hidup di masyarakat dan biasanya itu secara turun temurun. Jadi adanya dari zaman baheula, dari zaman dahulu ala, dari zaman nenek moyang. Terus kemudian turun temurun sampai sekarang. Nah, contohnya adalah lagu yang di video pertama tadi. Lagu Gugur Gunung itu sebelum Bapak lahir itu lagu sudah ada. Nah, ya. Kemudian lagu tersebut dipertahankan sebagai sarana hiburan. Ya tadi yang menyebutkan supaya happy. Nomor 2 tadi ya. Ya, sebagai hiburan. Kemudian upacara ada tadi yang apa? Mapak pengantin hidup berapa tadi? 3. Kemudian ritual budaya itu bisa kayak acara-acara resmi dan sebagainya ya. Contohnya bisa tadi video yang kedua lagu apa? Sigel Pungutan biasanya kan untuk penyambutan tamu, kemudian untuk acara-acara resmi ya, acara formal. Nah, itu bisa ritual budaya. Kemudian sebagai identitas suatu komunitas. Maksudnya apa? Identitas komunitas itu adalah sebagai ciri khas. Nah, sebagai ciri khas. Tadi kan sudah disebutkan lagu daerah itu menggunakan bahasa apa? Bahasa daerah. Kemudian musiknya yang mengiringi musik tradisional dari daerahnya masing-masing, makanya dinamakan sebagai identitas suatu komunitas atau daerah. Kemudian fungsinya sebagai penanda identitas. Lagu tradisional merupakan perbendaharaan seni di masyarakat dan penanda ciri masyarakat tersebut. Nah, tadi kan kalian bisa membedakan ya. Ternyata video yang pertama itu dari daerah Jawa. Video yang kedua dari daerah Lampung, yang ketiga dari Jawa Barat atau Sunda. Kalian bisa tahu itu dari mana? Dari bahasanya yang dipakai tadi, ya nggak? Nah, kemudian dari alat musik yang dipakai juga, ya kan? Bunyinya juga berbeda. Tuh, selanjutnya, nah ini ciri-ciri lagu daerah. Yang pertama adalah isinya tentang lingkungan ataupun budaya masyarakat setempat yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan tradisi setempat. Nah, contoh tadi yang mapak pengantin tadi, kalian nggak tahu artinya ya? Nggak tahu. Nah, jadi secara garis besar artinya tadi itu adalah yang tadi kan ada yang menggunakan baju dan make up kakek ya. Nah, terus sebelum ada yang nari, dia ngomong-ngomong dulu kan ya? Ya kan, pakai bahasa Sunda ya, pakai bahasa daerah. Nah, intinya dia gini, memperkenalkan dirinya. Namanya itu adalah lengser. Saya ditugaskan oleh ratu atau dalam hal ini adalah pengantin. Nah, kemudian untuk memapak atau menjemput calon pengantin laki. Nah, intinya garis besarnya seperti itu. Ya. Kemudian setelah si kakeknya itu tadi ngomong dan apa segala macam, baru ada yang nari. Tuh. Oke, selanjutnya struktur dan melodinya sederhana sehingga mudah dimainkan oleh saudara lagu masyarakat. Oke, lagu-lagunya biasanya sederhana. Tadi misalkan lagu yang pertama. Ayo koncong ngayahi karyane praja. Jadi nadanya itu sederhana. Ya, sehingga mudah diikuti. Kemudian yang ketiga adalah komposisi beberapa lagu daerah tertentu seperti Jawa, Bali, Sunda menggunakan tangga nada pentatonis. Tahu nggak nada pentatonis? Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada. Namanya juga penta. Penta itu 5. Tonis itu nada. Nah, biasanya tangga nada pentatonis ini terdapat di alat musik apa? Gamelan. Ya, yang punya musik gamelan itu kan Jawa, Sunda, Bali. Lampung juga punya, ya namanya gamelan kalau bahasa Lampungnya. Ya, gamelan. Bunyinya hampir mirip. Nah, kemudian selanjutnya adalah jarang diketahui pengarangnya. Ya, Bapak aja sampai sekarang lagu Gugur Gunung itu yang nyiptain siapa Bapak gak jelas. Siapa yang nyiptain lagu Gugur Gunung?
pencipta itu nggak ada, adanya langsung dari daerah mana gitu biasanya. Karena itu tadi, karena apa? Turun temurun dari zaman nenek moyang, ya sehingga jarang diketahui pengarangnya atau penulis lagunya siapa. Oke, selanjutnya adalah mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur-unsur kebersamaan sosial serta keserasian dengan lingkungan hidup sekitar yang unik dan khas. Nah, contoh nih lagu daerah yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Kalian tahu lagu daerah apa enggak? Yang judulnya adalah Sang Bumi Rajurai, tahu? Tahu. Itu menceritakan tentang apa? Lingkungan masyarakat Lampung atau letak geografi Lampung, ya kan? Jauh ujung danau Ranau, dari ujung danau Ranau sampai pesisir Ranau Terliumit Wai kanan, melewati Wai kanan sampai pantai Laut Jawa, sampai pantai Laut Jawa. Ya, di sini menceritakan nih Lampung itu dari daerah, dari perbatasan mana Danau Ranau sampai Bakauni atau Laut Jawa. Terus kemudian sampai pantai Laut Jawa, terus apa lagi? Pesisir Padu. Nah, terus ada lagi yang menceritakan tentang Lampung itu apa namanya? Penghasilannya adalah kopi dan lada. Nah, gitu. Jadi mengandung nilai kehidupan, unsur sosial serta keserasian dengan lingkungan hidup sekitar yang dikenal. Selanjutnya, beberapa daerah tertentu menggunakan lagu daerahnya sebagai identitas. Ya, jelas ya, jelas karena menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya, liriknya menggunakan bahasa daerah yang bersangkutan. Sudah pasti. Tadi ada yang pakai bahasa Indonesia lagunya nggak? Dari video 1, 2, 3. Nggak ada pakai bahasa daerah semua ya. Selanjutnya, nah, ya, oke. Mengenal ragam lagu dan karya musik daerah. Musik juga dapat dibawakan untuk berbagai keperluan di luar sebagai sarana hiburan. Selain sebagai hiburan, musik itu punya fungsi lain loh. Tadi beberapa ada yang sudah menyebutkan nih dari kalian. Nah, yang pertama adalah sebagai sarana terapi atau kesehatan. Nah, biasanya ini di rumah sakit ya. Atau kalian kalau misalkan di YouTube mungkin gini, ada musik untuk supaya kita itu relax, atau musik pengantar tidur supaya jiwanya tenang. Nah, itu adalah bisa sebagai sarana terapi kesehatan. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana pendidikan atau peningkatan kecerdasan. Ya, banyak sekali lagu-lagu tentang pendidikan, lagu-lagu daerah tentang pendidikan. Kemudian selanjutnya sebagai sarana refreshing atau rekreasi, atau tadi hiburan supaya happy. Banyak kan lagu-lagu yang bikin kalian happy? Banyak. Lagi patah hati langsung nyanyi gitu ya. Oke, yang keempat adalah sebagai sarana membangkitkan motivasi. Next, selanjutnya mengenal lagu-lagu dan karya musik daerah. Nah, ini dia. Fungsi sosial budaya musik daerah dapat diuraikan sebagai berikut. Ada berapa? 5. Yang pertama adalah sebagai sarana upacara adat atau keagamaan. Tadi upacara mapak pengantin pakai lagu daerah. Kemudian kalian tahu upacara adat kematian kalau di Bali namanya apa? Ngaben. Biasanya kalau upacara ngaben itu ada musiknya ya. Nah, diiringi musik-musiknya, kemudian ada apa namanya yang nembang-nembang itu pakai bahasa Bali ya kan? Nah, gitu. Kemudian di agama Kristen juga ada biasanya kalau ada yang meninggal ya kan, dia nyanyi-nyanyi segala macam. Nah, gitu. Menggunakan lagu daerah. Kemudian yang kedua adalah pengiring tari. Nah, tadi yang menyebutkan sebagai pengiring tarian siapa tadi? Kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Kelompok 1 atau kelompok 2? Yang menyebutkan fungsinya sebagai mengiringi tari tadi. Kelompok 1 atau 2? 1. Nah, kemudian selanjutnya adalah sebagai media bermain. Kayak tadi lagu. Kalian tahu lagu? Cuplak suang ngetindalet. Tahu ya? Tahu itu kan sambil bermain. Nah, sambil bermain sambil bernyanyi lagu daerah kan menggunakan bahasa apa? Bahasa Jawa toh? Ya, bahasa Jawa. Kemudian yang keempat sebagai media penerangan atau komunikasi. Contohnya iklan-iklan di TV. Ya kan kalau ada iklan pasti ada musiknya toh? Nah, gitu. Atau yang kelima adalah
rendah dan panjang pendek. Ada nada dalam pola-pola birama tertentu. Nada tinggi, nada birama, dan pola irama menjadi bagian penting dalam pembentukan irama. Kemudian irama sama birama berbeda ya. Birama struktur melodi secara umum dibentuk oleh susunan nada yang dipahami sebagai tinggi rendahnya bunyi dalam musik. Di samping tinggi rendahnya bunyi atau pitch, kalau nada tinggi itu namanya pitch. Melodi juga memiliki unsur panjang pendek atau durasi atau tempo. Kemudian keras, lemah atau dinamik, dan warna atau timbre nada tertentu. Tahu warna atau timbre? Tahu apa itu? Warna suara. Warna suara itu dipengaruhi oleh apa? Pita suara. Suaranya manusia kan beda-beda. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang cempreng, ada yang halus. Jadi dipengaruhi oleh pita suara. Nah, suara yang keluar tadi namanya warna suara atau timbre. Nggak bisa dirubah. Mau makan apa, kencur, makan apa segala macam nggak bisa dirubah. Namanya saja sudah warna. Ya, warna nada itu nggak bisa. Itu sudah bawaan dari sana, ya. Oke, next selanjutnya teknik bernyanyi lagu tradisional. Ya, teknik unisono, tahu unisono? Tahu. Sudah pelajari ya? Apa? Bernyanyi dengan satu suara secara bersama. Kayak tadi lagu yang pertama, Gugur Gunung. Tadi yang nyanyi anak-anak itu banyak tahu? Kemudian yang kedua, bila sebuah lagu dinyanyikan oleh seorang penyanyi atau sering disebut penyanyi solo, dapat dipastikan bahwa lagu tersebut dinyanyikan dengan teknik unisono. Sudah habis waktunya? Terakhir. Teknik bernyanyi lagu tradisional apa lagu daerah? Nah, tadi kan ada unisono. Yang kedua bisa dinyanyikan dengan teknik vokal grup. Nah, berbeda dengan bernyanyi unisono, teknik bernyanyi vokal grup membutuhkan kelompok. Karena teknik vokal grup merupakan teknik bernyanyi dengan lebih dari satu suara. Jadi kalau unisono tadi bareng-bareng tapi suaranya satu, kalau vokal grup itu suaranya lebih dari satu. Ada apa aja? Ada alto, mungkin sopran, mezzo sopran, ada bass, ada tenor. Nah, ada pembagiannya. Itu ya. Jadi teknik bernyanyi lagu tradisional tadi ada berapa? Dua. Yang pertama unisono, yang kedua oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Oke, jangan lupa minggu depan kita akan belajar kembali tentang musik daerah atau musik tradisional. Ulangan? Ulangan? Oke, minggu depan kita masih dengan materi yang sama ya. Oke, terima kasih. Silakan dibereskan bukunya. Sebelum ditutup, kita tarik kesimpulan dulu. Tadi lagu tradisional adalah lagu daerah. Lagu daerah. Ya. Oke, fungsi lagu daerah tadi ada berapa? Ada apa aja? Tadi pengiring tari, kemudian hiburan, upacara adat, motivasi, hiburan sudah. Kemudian tadi kesehatan. Oke, betul. Oke, pertemuan kita cukup sampai sini. Kita lanjutkan minggu depan kembali ya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Agri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rismawan. Dalam ini saya Budiarto, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tulang Bawang. Kali ini akan mengadakan pasca observasi setelah kita kemarin melakukan pra-observasi dan pembelajaran di kelas ya Pak ya. Kita sudah melakukan pembelajaran di kelas dan sekarang tiba saatnya untuk pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Di kesempatan kali ini dihadiri oleh pengajar praktik saya yaitu Bu Lain Fitria MPD. Dia adalah kepala sekolah dari SD Negeri 2 Beringin Sari ya Bu ya? SD 1 Beringin Sari ya, Tulang Bawang. Saya dalam ini akan mengajukan pertanyaan sama Pak Rismawan. Kira-kira tujuan kemarin itu daripada pembelajaran itu semacam apa? Termasuk jadi ada beberapa tujuan pembelajaran saya kemarin mengenai tentang musik tradisional atau musik daerah. Mana itu adalah siswa dapat mengidentifikasi makna dan keunikan lagu daerah. Kemudian yang kedua yaitu siswa atau peserta didik itu dapat mengidentifikasi penyajian beberapa lagu daerah. Artinya lagu daerah itu dapat disajikan bagaimana sisi caranya. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan hubungan antara keunikan lagu daerah yang telah dipelajari. Kemudian yang terakhir itu siswa atau peserta didik itu mempresentasikan kesimpulan dari materi atau pembelajaran pada saat itu. Oke. Dari pembelajaran kemarin yang sesuai daripada tujuan yang Pak Rismawan kemukakan tadi, itu kira-kira ada masalah atau tidak? Ya, jadi kemarin kan saya menggunakan sistem diskusi Pak ya. Saya pakai LKPD juga, kemudian ternyata siswa ini atau peserta didik ini kebanyakan mayoritas dari kemarin ada 5 kelompok. Dari 5 kelompok itu ada 3 kelompok yang susah untuk menyimpulkan. Untuk menarik kesimpulan itu kesulitan sehingga di LKPD-nya kesimpulannya itu kosong. Hanya ada 2 kelompok yang sudah bisa membuat kesimpulan meskipun tidak 100% itu sesuai gitu Pak ya, mungkin merempet-rempet dengan materi yang sudah kita pelajari gitu Pak, susah untuk menyimpulkan. Kira-kira Pak Rismawan dari temuan tadi, dari identifikasi masalah tadi, itu mempunyai rencana apa supaya anak-anak itu lebih cepat atau lebih bisa menggunakan memecahkan masalahnya itu? Mungkin rencana selanjutnya saya merubah format LKPD-nya Pak, lebih lebih terperinci dan perintah dari sayanya itu mungkin kemarin kurang ditangkap dengan jelas sama anak-anak sehingga anak-anak sulit untuk memberikan kesimpulan. Ya, itu kedepannya saya ingin mau merubah format daripada LKPD-nya. Kira-kira ini rencana aksinya mulai kapan ini Pak? Rencana untuk mengaplikasikan bahwa anak-anak itu supaya tidak kesulitan. Oke, untuk mengaplikasikan kalau saya sih sepakat Pak ya, tetapi kan karena memang saya sesuai dengan jadwal pelajaran, saya mengikuti pelajaran yang ada. Misalkan hari ini ada pelajaran ya hari ini juga saya mulai merubah. Untuk bentuk tanggung jawabnya Pak, bentuk tanggung jawab atau komitmen yang harus Pak Rismawan lakukan, misalnya itu Pak Rismawan harus memberikan perlakuan kepada siswa itu seperti apa gitu? Maksudnya gimana Pak? Perlakuan? Komitmennya atau dilaksanakan secara terus menerus atau dalam pembelajaran itu besok sudah tercapai tujuan itu sudah gitu. Untuk komitmennya saya untuk menggunakan rencana pembelajaran maksudnya. Kalau saya itu kan materinya berbeda-beda Pak ya. Kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 juga berbeda. Tentu metode yang saya gunakan juga berbeda Pak, tidak sama. Dan di sini itu saya lebih menekankan kepada metode praktek sebenarnya Pak. Jadi kalau untuk teori atau materi itu hanya
mungkin kulit atau sebagian besar saja, tidak semuanya, tapi saya lebih kepada menekankan anak itu untuk bisa atau mempunyai kemampuan dalam hal itu. Kalau untuk materi, insya Allah kita bisa cari sumber materi dari mana. Zaman sekarang loh ya. Ya, ya. Nah, dengan adanya teknologi handphone, apalagi internet, Manfaatkan ya. kadang saya belum nyampe ke materi, anak udah tahu, ini begini ya, anak udah tahu duluan gitu kan. Gitu kan. Jadi Ya. kalau kemampuan itu yang harus diasah. Dari observasi yang kemarin saya pantau di bidang kelas, Pak Irwan sudah bagus cara pembelajarannya. Mungkin untuk peningkatannya di pembelajaran selanjutnya itu harus lebih tensional lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Irwan dalam pasca observasi ini. Untuk Bu Lali ada komentar atau tanggapan? Terima kasih Pak Budi dan Pak Rusmawan yang sudah mendukung atau ikut membantu dalam tugasnya Pak Budi atau dalam pendidikan bergerak. Kemarin sudah melakukan pembelajaran dan diobservasi oleh Pak Budi dan sampai saat ini sudah dilakukan pasca observasi. Nah, kira-kira selama kemarin sudah melakukan kegiatan dilakukan mengajar, rasanya Pak Rismawan diobservasi oleh Pak Budi seperti apa? Perasaannya diobservasi ya. Iya. Jadi begini, Bu, Pak Budi ini adalah salah satu guru saya dulu ketika saya sekolah di sini. Jadi ya rasanya ya Sekarang muridnya malah bergelintar loh. ya deg-degan, grogi juga iya, meskipun yang saya lakukan kemarin itu adalah sama seperti yang saya lakukan di kelas-kelas ketika pertemuan biasanya, tetapi tetap ya namanya kita ada yang mengawasi, ada yang memberikan penilaian, dan tetap kita ada rasa grogi lah. Gitu. Jadi ini satu hal yang baru ya Pak ya? Ya. Hal yang baru diobservasi dan pembelajaran atau Kalau diobservasi dulu sering sih Bu, karena kan ada yang namanya apa? observasi kelas, kepala Observasi sekolah. kelas ya, kepala sekolah. Artinya dalam melakukan observasi waktu pembelajaran Pak Rismawan bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Karena, Cuma karena ini saya takut melakukan kesalahan sehingga mungkin menghambat proses dari Pak Budinya sendiri. Saya takutnya seperti itu. kita sama-sama belajar nggak ada yang hal itu tidak ada yang salah. Jadi rasanya ya sesuatu banget Pak ya observasi. Terus untuk Pak Budi bagaimana? Kok setelah saya observasi kan Pak Budi sudah melakukan observasi. Ya. Nah, Kalau perasaan saya itu memang belum pernah yang namanya mengobservasi. Ya, kalau diobservasi memang sudah sering ya. Tapi kalau menilai orang atau mengobservasi orang itu baru kali ini. Jadi ya agak grogi juga saya. agak lebih juga Iya. ya.